Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita boleh bersama kembali pada hari ini, amin. Semua dalam keadaan baik-baik, meskipun dalam suasana pandemi, kita yakin Tuhan selalu melindungi saudara dan saya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan yang saya beri tema Yesus naik, Roh Kudus turun, dan kita pergi. Nah, kalau kita melihat kisah para rasul yang terdiri dari 28 pasal maksud saya, kitab ini bagi saya merupakan suatu kitab yang unik di dalam Alkitab, saudara. 3 kata untuk menyimpulkan 28 pasal kisah para rasul ini, saya ulangi lagi, yaitu kata naik, turun, dan pergi. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu-satu apa maksud kata naik, turun, dan pergi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus naik, pertanyaannya naik kemana? Tentunya semua tahu naik ke surga jawabannya. Tapi sekarang, mengapa Yesus harus naik ke surga? Itu masalahnya yang harus kita jawab, Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah merupakan bagian total daripada rencana keselamatan yang Allah berikan kepada umatnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 7 saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Yohanes 16 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi jelas di sini kita bisa melihat bahwa Yesus harus naik ke surga, saudara, supaya Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur, akan dicurahkan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Nah, kita akan melihat poin-poin mengapa Yesus naik ke surga, saudara. Yang pertama adalah bahwa dia mau menyediakan tempat bagi kita di surga. Ini dijelaskan di dalam Yohanes 14 1-3, Bapak Ibu, saya boleh bacakan. Dikatakan di situ, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas, Tuhan Yesus pergi ke surga adalah menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kelak kita boleh bersama dengan Dia di surga ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, Bapak Ibu. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menjadi perantara bagi saudara dan saya. Artinya apa? Artinya Yesus boleh menjadi pendoa syafaat buat saudara dan saya, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, ya, 7 ayat 25 dikatakan di sana bahwa karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dalam hal ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah perantara kita kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus, saya yakin, semua kita yakin, Dia senantiasa berdoa untuk kita, supaya kita boleh mendapatkan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah, yaitu keselamatan yang sempurna bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, bisa dicurahkan bagi Bapak Ibu dan saya. Di dalam Yohanes 16 ayat 7, ya, tadi sudah dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan kepadamu itu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelas di sini kita bisa melihat bahwa Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dan Penghibur itu dicurahkan bagi saudara dan saya. Ya, nah ini merupakan suatu tanda kasih Allah yang begitu besar bagi saudara dan saya.
Makanya Roh Kudus diberikan oleh Allah bagi saudara untuk apa? Untuk membantu hidup saudara di dunia ini, agar kita boleh mengenal kebenaran yang sejati daripada Allah, saudara. Dan yang keempat, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga karena Dia akan mengirim kuasa lewat Roh Kudus-Nya, Bapak Ibu, bagi saudara dan saya, terutama dalam membantu kita di dalam pemberitaan firman-Nya. Sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, saudara. Tuhan Yesus naik ke surga adalah mengutus Roh Kudus-Nya untuk apa? Untuk membantu Anda, memampukan saudara dan saya menjadi saksi daripada Dia. Amin. Nah, kita sudah membahas tentang Yesus naik ke surga. Nah, sekarang kita bicara bahas mengenai Roh Kudus turun, saudara. Untuk apa Roh Kudus turun? Untuk apa Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya? Di dalam Yohanes 16 ayat 8 tadi dikatakan, ya, saya bacakan. Dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di dalam ayat ini kita jelas bisa melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan dengan tujuan, yaitu yang pertama kepada dunia, saudara. Bahwa bagi dunia adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Dan bagi manusia sendiri, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk apa? Ada berapa poin saya catat di sini, saudara. Yang pertama, bahwa Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran Allah, Bapak Ibu. Ini dijelaskan di dalam Yohanes 16 ayat 13, dikatakan di situ, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka roh kebenaran itu tidak ada di dalam diri saudara dan saya. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya bukan merupakan suatu kebenaran, saudara. Sekali lagi, tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya, maka Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, itu akan memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran. Sehingga dengan demikian kita akan dapat menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar hidup di hadapan Allah dan sesama, saudara. Nah, yang berikut, bahwa Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Tadi sudah dibacakan dalam Yohanes 16 ayat 13, saudara. Jadi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka ketika Tuhan datang mengatakan pada kita bahwa Dia akan datang segera atau Dia akan datang kembali, tentunya kita tidak akan percaya, saudara. Karena pikiran kita tidak bisa menerima. Tapi jika Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya, maka Dia yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, sehingga kita boleh menjadi percaya, saudara yang terkasih. Amin. Nah, yang berikut, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus, di mana dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 14, saudara, dikatakan di situ bahwa Ia akan memuliakan aku, yaitu memuliakan Yesus, maksudnya sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya, maka saudara dan saya dapat memuji-muji Tuhan Yesus, saudara. Di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan, di dalam wadah apapun juga, di dalam keseharian kita sering memuji Tuhan, benar kan? Kita sering katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan, Engkau selalu dahsyat bagi kami, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak ada Allah lain seperti Engkau, Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa kita bisa memuji Allah dengan cara demikian? Itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena dari pikiran manusia kita, saudara. Namun satu hal kita yakin dan percaya, karena itu Roh Kudus yang memampukan kita, karena ada di dalam diri kita. Amin. Nah, yang terakhir, ini bicara tentang kita. Ya, kita pergi kemana, pertanyaannya, saudara? Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu. Ya,
Dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima roh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini penting Bapak Ibu. Sebab setiap daripada kita, saudara dan saya, adalah saksi daripada Tuhan Yesus, saudara. Dan saya mau katakan dalam hal ini, bahwa tidak ada yang namanya orang Kristen yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Setiap daripada saudara dan saya, setiap daripada kita, adalah saksi daripada Tuhan Yesus. Saksi di mana? Tadi sudah dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saksi di Yerusalem, artinya apa? Artinya kita boleh menjadi saksi di dalam keluarga kita, saudara. Ya, di Yudea, artinya saudara dan saya boleh menjadi saksi di antara saudara-saudara yang seiman. Di Samaria, artinya kita boleh menjadi saksi di antara orang-orang yang bukan seiman. Kita boleh hadir di sana Bapak Ibu. Dan terakhir, untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi, artinya apa? Artinya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita adalah tetap saksi-saksi daripada Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang percaya dan mengerti bahwa kita adalah saksi-saksinya, maka kita juga yakin bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk mengembangkan kerajaannya di muka bumi ini dengan jalan menjadi saksinya ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa dengan sendiri menjadi saksinya kalau kepada kita tidak diberikan suatu otoritas, suatu kuasa saudara, yaitu kuasa daripada Roh Kudusnya yang diberikan kepada Bapak Ibu saudara dan kita, ya, yang memampukan kita Bapak Ibu. Karena itu Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia mengutus Roh Kudusnya itu dengan tujuan supaya memampukan saudara dan saya menjadi saksi daripada Yesus. Amin. Jadi pertanyaan sekarang terakhir bagi kita saudara terkasih, kita boleh melihat bagaimana Yesus telah sukses, bagaimana Yesus telah melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepada Dia dengan hasil yang baik sekali Bapak Ibu. Dan kita juga boleh melihat bagaimana Roh Kudus yang diutus oleh Allah, ya kan, juga sudah melakukan pekerjaannya, tugasnya dengan baik. Sekarang pertanyaannya bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Kristus Bapak Ibu, ya, apakah saudara dan saya sudah menjadi saksi Kristus yang hidup dan baik, saudaraku yang terkasih? Apakah kita sudah hidup benar di dalam Tuhan dan memberitakan kabar baik sukacita Allah, saudara? Kabar tentang siapa Dia, siapa itu Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Atau justru kita harus menjadi orang-orang yang perlu menerima kabar baik dari orang lain dan mengenal Dia lebih baik lagi dari orang lain, saudara? Atau bahkan kita selama ini bukan menjadi saksinya yang baik, tapi justru selama ini di dalam wadah persekutuan, di dalam wadah apapun juga, justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Dia. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini dengan firman yang begitu singkat diharapkan memberi makna yang begitu berarti dan memberkati kita malam hari ini. Jadi silakan saudara dan saya yang tahu apakah selama ini saudara dan saya sudah menjadi saksi bagi Kristus yang benar, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.